There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dibersamai oleh fasilitator Andi Suhardiman, SPD MPD. Saya LD Pramudia Setia, SPD MPD dari Unit Kerja UPT SMK Negeri 5 Bulukumba. Dan rekan saya Fahira, SPD dari SMP Negeri 39 Bulukumba. Saya Herni, SPD dari SMP Negeri 6 Bulukumba. Saya Rismawati, SS SPD dari UPT SMA Negeri 14 Bulukumba. demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a place I have found in the shade on the ground. Saya Herni. Saya dengar dari Ibu Risma bahwa beliau ingin diberikan coaching oleh Pak Edi ya. Ya betul Bu, saya rencana akan memberikan coaching kepada Ibu Risma begitu. Iya, tepatnya hari apa itu Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan Bu, saya akan melaksanakan ini pada hari Kamis. Iya, Pak. Oke, pada sesi coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan itu apa? Indikator ketercapaiannya yaitu dalam percakapan nanti akan berbasis coaching menggunakan alur cerita Bu, seperti itu Bu. Oh, iya, jadi ada 4 ya, di alur cerita itu ya tahapannya. Oke, bagaimana dengan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan? Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh. Bagaimana seorang coach mampu hadir utuh bagi coaching, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, mendengarkan aktif. Yang mana mendengarkan aktif ini, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak penyampaian yang disampaikan oleh coach dan lebih sedikit berbicara. Jadi yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi inti yang akan dikembangkan ada 3 Pak ya, itu presensi ya, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Tolak ukur dari keberhasilan percakapan coaching yang Bapak akan lakukan itu seperti apa menurut Bapak? Yang pastinya indikator keberhasilannya adalah apabila coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Jadi ketika coach sudah bisa menggali Pak ya, jadi sudah coach mampu mencari solusi dari permasalahannya. Betul Bu. Okay. There's a place I have found in the shade on the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching yang mana saya Fahira SPD bertindak selaku pengamat 1 dan rekan saya Herni SPD sebagai pengamat 2, Rismawati sebagai coach, LD Pramudia Setia sebagai coach. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Risma dan Pak Eldi untuk melakukan sesi coaching. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya nih Pak Edi? Alhamdulillah baik Bu Risma. Alhamdulillah Pak Edi ya. Tapi kalau saya lihat-lihat nih Pak Edi kayak merasa gelisah begitu, betul Pak Edi?
Betul Bu, saya merasa gelisah akhir-akhir ini. Kemudian ada perasaan mengganjal begitu Bu. Oh, begitu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari perbincangan kita kali ini, apa yang Pak Edi sih yang harapkan? Yang saya harapkan dari tujuan pembicaraan kita hari ini berbicara tentang pengalaman saya Bu secara pribadi, di mana saya mengajar di suatu kelas. Anak-anak Bu lagi curhat kepada saya mengenai ada seorang guru yang tidak mau masuk mengajar di kelas tersebut. Kemudian guru tersebut Bu di pembelajaran selanjutnya dia tetap masih kekeh untuk tidak masuk mengajar. Kemudian saya telusuri dan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, apa sih duduk permasalahannya? Menurut siswa Bu, katanya dari siswa bahwa ada beberapa siswa yang memakai baju olahraga atau baju praktik olahraga setelah pelajaran PJOK berlangsung. Kemudian guru itu masuk dan siswa tersebut masih pakai baju olahraga. Dan siswa tersebut kenapa tidak bawa baju olahraga? Karena katanya siswa tersebut lupa membawa baju olahraga atau memasukkan ke dalam tasnya. Seperti itu Bu. Sehingga beliau tidak masuk mengajar di kelas tersebut dan berulang kali. Iya Pak. Jadi ceritanya begini Pak ya, ada siswanya Bapak yang masuk di pembelajaran selain olahraga tapi tetap menggunakan pakaian olahraga. Betul, karena habis praktek olahraga. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, ukuran keberhasilan dari tujuan akhir atau pertemuan kita pada hari ini Pak apa ya Pak? Ukuran keberhasilannya Bu, saya berharap ya, saya berharap Bu, setelah perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi sehingga pembelajaran dapat kembali berjalan sedia kala atau berjalan normal dan pulihnya hubungan antara guru dan murid serta guru mengajar seperti biasanya Bu. Seperti itu. Oke. Jadi yang Pak Edi inginkan ada solusi dari masalah Pak Edi, hubungan antar murid dan guru itu kembali seperti biasa. Betul Bu, seperti itu. Oke, nah terkait nih Pak ya, terkait dengan mendapat solusi dari pembelajaran yang seperti biasa kembali, kemudian hubungan guru menjadi kembali normal. Menurut Pak Edi nih kesempatan apa yang Pak Edi bisa dapatkan sih? Kalau saya Bu, menurut saya kesempatan yang saya miliki sekarang yaitu saya Bu sudah melakukan pembinaan di kelas. Dengan memberikan saran kepada siswa agar satu kelas itu Bu untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Dan mereka juga harus berjanji Bu untuk tidak mengulangi Bu. Setelah minta maaf, kemudian dia tidak boleh mengulangi dan mereka juga Bu harus memiliki tanggung jawab pada setiap atau sesudah pelaksanaan praktik PJOK, seragam olahraganya itu harus diganti Bu. Ya. Kemudian sebelum masuk pelajaran berikutnya, walaupun kejadian tersebut Bu sebenarnya saya baru tahu sehari sesudahnya Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Pak Edi posisikan nih, masukkan nih dalam rentang angka, kira-kira posisinya berada di mana nih Pak Edi? Kalau di rentang angka Bu 1 sampai 10, menurut saya masih ada di posisi yang 4 Bu, karena belum mendapatkan hasil yang positif, mana siswa tersebut belum bertemu dengan gurunya langsung Bu. Kemudian hubungan mereka juga belum pulih. Kemudian guru tersebut Bu sampai saat ini belum masuk loh Bu. Iya. Oke, jadi menurut Pak Edi masih di angka 4 kalau berbicara mengenai rentang. Nah, kemungkinan nih Pak Edi punya kekuatan apa nih di sini untuk tujuan ini bisa tercapai? Ya, ya seperti dia Bu. Adapun kekuatan yaitu dengan melakukan beberapa langkah Bu atau tindakan yang saya ambil. yakni saya akan bertemu langsung dengan gurunya Bu, melakukan dialog atau perbincangan secara khusus atau pribadi mengenai tentang permasalahan siswa tersebut. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan kepada wali kelasnya Bu langsung, atau jika belum mendapatkan hasil yang positif atau signifikan, saya juga bisa meminta bantuan kepada guru bimbingan konseling atau BK Bu. Ya, yang maksudnya untuk mempertemukan mereka untuk mendapatkan penyelesaian masalah dan mendapatkan solusi. Oke, dilihat dari tadi Pak Eldi yang dipaparkan, ada 3 langkah nih yang Pak Eldi yang paparkan. Kira-kira prioritas itu langkah yang keberapa nih Pak Eldi? Ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan Bu,
langkah prioritas saya yang pastinya melakukan dialog atau bincang khusus dengan guru yang bersangkutan, Bu. Oke. Dan saya akan bergerak besok pagi, Bu. Oke. Oh, secepat itu Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak Eldi, komitmennya Pak Eldi terhadap rencana yang akan diambil ini seperti apa Pak Eldi? Pastinya, Bu, komitmen yang saya ambil, saya akan mengawal permasalahan atau kasus ini, Bu, dengan memastikan bahwa siswa tersebut, Bu, bertemu dengan guru bersangkutan. Kemudian hubungan mereka juga pulih, guru tersebut masuk mengajar di kelas seperti biasanya dan normal. Oke, baik Pak. Nah, Pak Eldi nih, dalam menjaga komitmen itu kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Pak Eldi? Ya, menurut saya, Bu, untuk menjaga komitmen ini harusnya semua siswa bertanggung jawab untuk menjaga komitmen ini. Kemudian guru bersangkutan, Bu, dan teman-teman guru yang terlibat dalam membantu saya untuk mendapatkan solusi atau menyelesaikan kasus atau permasalahan ini. Oke. Nah, dari tadi nih saya lihat Pak Eldi begitu bersemangat menceritakan masalah yang dihadapi sehingga gelisah. Nah, sampai saat ini bagaimana kira-kira perasaan Pak Eldi? Wah, alhamdulillah, Bu, saya sekarang merasa plong, kemudian merasa lega. Beban dan pikiran selama ini saya tanggung sendiri. Sudah merasa bebas, Bu. Sudah ada solusi yang saya dapatkan dari permasalahan saya. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke Pak Eldi, terima kasih banyak ya Pak Eldi. Semoga semuanya dilancarkan ya. Ya, Bu, saya juga berterima kasih banyak, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dari sesi percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Rismawati dan Pak Eldi Pramudia Setia, tadi saya perhatikan mereka sudah menggunakan alur perintah, di mana sudah runtut mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir akan tanggung jawab. Kemudian saya melihat Ibu Rismawati sebagai seorang coach sudah mampu mendengarkan dengan aktif, di mana coach hanya mendengarkan saja, mendengarkan dan coach diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan menstimulus si coach untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach, akhirnya Pak Eldi sudah mampu mencari jalan keluar dari permasalahannya. Saya kira itu hasil dari pengamatan saya hari ini. There's a place I have found in the shade on the ground. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktek coaching, yang mana saya Herni SPD sebagai pengamat Dan saya Fahira SPD juga sebagai pengamat. Saya Rismawati sebagai coach. Saya Eldi Pramudia Setia sebagai coach. Pada sesi prasupervisi saya telah berbincang kepada coach bahwa indikator ketercapaian yang akan dilakukan ada yaitu coach akan menggunakan alur tirta. Kemudian kompetensi inti yang akan dilakukan ada 3, yaitu yang pertama present, 1 kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya persilahkan kepada coach untuk melakukan praktek coaching. Silakan Pak. Assalamualaikum, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eldi. Bagaimana kabarnya Ibu Risma pagi ini? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Risma terlihat kebingungan ya. Apa ya kira-kira Ibu membuat bingung? Iya Pak ya. Begini ya Pak, saya mau mulai dari mana ya? Saya tuh mempunyai masalah mengenai pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran saya Pak. Kita tahu kan mata pelajaran saya itu bahasa Inggris. Anak-anak merasa pembelajaran saya itu sulit. Kenapa? Dia pikir bahasa Inggris itu lain tulisannya, lain artinya, lain bacaannya. Nah, itu yang akhir-akhir ini membuat saya bingung. Saya terkadang melebihi waktu Pak mengajar itu karena anak-anak mengalami kesulitan. Kira-kira Bu Risma, menurut pembicaraan kita kali ini, kegiatan kita ini bertujuan untuk apa?
Saya sih Pak berharap penuh dari perbincangan kita kali ini ada solusi yang bisa saya dapatkan dari masalah saya ini Pak. Oke, ada solusi dan seperti yang kita pahami bahwa kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi pembendaharaan vokabulari anak-anak saat ini, Bu? Kalau di sekolah saya itu Pak, skalanya masih di angka 4 Pak. Oh, masih ada yang 4 ya. Kalau menurut Bu Risma nih, idealnya anak-anak dalam pengusahaan vokabularinya ini ada di angka berapa, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, penguasaan vocab itu harusnya sudah ada di angka 8. Karena kenapa? Vocab itu ibaratnya kalau rumah dia pondasinya, basicnya, dasarnya untuk mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi menurut Bu Risma sudah ada di angka 8 ya. Oh ya Bu, seberapa pentingkah penguasaan vokabulari dalam pembelajaran bahasa Inggris? Seperti Bu, bisa dijelaskan Bu? Penting sekali Pak, sangat penting malah karena ya itu tadi vocab itu punya aturan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Jadi kalau seperti itu, apa yang Ibu Risma bisa lakukan? Coba saya mau dengar kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Risma. Mungkin ya Pak, langkah-langkah yang bisa saya lakukan mengajak anak-anak untuk browsing di internet, untuk mencari kata kerja misalnya regular verb dan irregular verb. Kemudian yang kedua mungkin kata-kata itu bisa untuk lebih anak-anak mudah mengingat, kita buatkan poster-poster dan tempel-tempel di kelas Pak ya. Yang selanjutnya mungkin ada apa ya, saya mungkin bisa juga mengajukan kepada penanggung jawab atau kepala sekolah bagaimana kalau di sekolah saya itu bisa diadakan kursus Pak ya, misalnya 2 kali seminggu lah seperti itu Pak. Oh jadi apa yang disampaikan Bu Risma tadi itu hal-hal yang akan dilakukan ya? Iya Pak. Oke, saya rasa ide yang disampaikan Bu Risma tadi itu adalah ide yang sangat brilian bagi saya. Selanjutnya bagaimana cara Ibu Risma ini mensosialisasikan rencana Ibu kepada anak-anak Ibu ke depan? Caranya sih saya rasa cukup mudah Pak ya, dengan cara membagi anak-anak itu di kelompok. Kelompoknya itu misalnya kelompok 1 regular verb, kelompok 2 irregular verb, kemudian kelompok selanjutnya kita bagi noun and adverb seperti itu. Jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab penuh dengan sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya kelompok yang satunya dapat verb, maka semua anggotanya harus bisa membedakan mana regular verb dan irregular verb. Begitu juga dengan noun, mana yang uncountable noun seperti itu Pak ya. Jadi dia bertanggung jawab penuh kalau sudah dibagi dengan kelompoknya Pak. Wah, yang disampaikan Bu Risma ini ide yang sangat cemerlang. Bagaimana Bu Risma memberikan tugas atau proyek atau produk dan adakah tindak lanjutnya setelah kegiatan tersebut? Begini Pak ya, tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu bukan merupakan hal yang wajib tapi masuk dalam rangkaian proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita harus wajibkan, nah kita mengacu lagi kepada tujuan pembelajaran kita. Nah ini kan bagaimana kita harus menggali potensi anak-anak, menggali basicnya. Nah sementara di pembelajaran kita tidak mungkin sepenuhnya kita hanya membahas mengenai verb, karena kita kan punya tujuan pembelajaran begitu kita masuk. Nah apa ya Pak ya, daftar kata-kata itu bisa mungkin dalam bentuk poster anak-anak buatnya nantinya Pak. Oh begitu ya. Saya rasa ini ide-ide yang sangat bagus Bu Risma dan sangat tepat. Nah saya pikir untuk melakukan ini Bu Risma tidak bisa sendiri, pastinya harus ada kolaborasi. Kira-kira apakah
Bu Risma membutuhkan bantuan seperti itu? Ya namanya manusia biasa pasti tidak luput dari bantuan Pak ya. Saya rencananya yang pertama itu berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang notabene yang punya mapel yang sama ya. Kebetulan di sekolah kami itu mapel bahasa Inggrisnya ada guru mapelnya Pak ya, ada 3. Jadi kami bisa membagi tugas. Kemudian tentunya saya juga harus berkomunikasi dengan ya murid-murid saya Pak. Ya, bagaimana hal ini bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Oh gitu ya. Masya Allah Bu, ini apa ide-ide dan rencana yang akan dilaksanakan ini sangat luar biasa. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa betul kolaborasi adalah hal yang sangat penting. Kolaborasi juga memberikan kekuatan tersendiri seperti Ibu Risma tadi sampaikan kepada saya, sehingga sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi tersebut. Ya Pak ya, terima kasih banyak Ya. atas masukan, karena apapun yang saya rasakan hari ini saya sudah bisa merasakan plong atau lega dengan sebenarnya saya berbicara dengan Bapak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Pak. Bisa saya pamit sebentar Pak, kebetulan saya mengajar di jam ke-7.8. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama kembali Ibu Risma. Sukses Bu. Baik, setelah mengamati proses coaching yang berlangsung, saya mengamati bahwa proses percakapannya sudah menggunakan alutsista yang baik, di mana dalam prosesnya mereka coach dan coachnya ini mampu menjabarkan tujuannya, mampu mengidentifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah bisa dipaparkan dengan baik. Dan kompetensi inti dari coaching itu sendiri juga tersampaikan dengan baik, terpenuhi dengan baik, di mana si coach bisa presence atau kehadiran penuh dalam proses percakapannya. Kemudian coach juga aktif mendengarkan, tidak terlalu banyak bercerita tetapi memberikan kesempatan bercerita yang banyak kepada si coach. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach sangat berbobot sehingga mampu menggali informasi dan bisa si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Eldi dan Bu Risma. There's a place I have found in the shade on the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek coaching dengan saya Rismawati SPD sebagai pengamat pertama dan rekan saya Eldi Pramudia Setia SPD NPD pengamat kedua. Saya Herni SPD sebagai coach. Dan saya Fahira SPD sebagai coach. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Fahira dan Ibu Herni untuk melaksanakan prakteknya. Assalamualaikum Ibu Fahira. Waalaikumsalam Ibu Herni. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Herni. Kemarin Ibu Fahira meminta waktu kepada saya ya untuk diberikan sesi coaching. Apa betul Ibu? Betul sekali. Jadi pada pertemuan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu Fahira sampaikan? Pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu Bu Herni sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan masalah saya. Semoga dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Herni. Iya. Ibu ingin mendapatkan solusi. Kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi? Seperti ini Bu Herni, saya selaku wali kelas, saya mendapati salah satu siswa saya itu sering keluar kelas pada jam bahasa Inggris. Ya, seperti itu permasalahannya. Apa Ibu Fahira tahu apa alasan sampai anak ini meninggalkan kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris? Iya, jadi mendapati kasus seperti ini, saya berusaha berkomunikasi dengan dua belah pihak, gitu, baik itu siswa itu sendiri dan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Dari percakapan dan penelusuran saya, anak tersebut merasa tidak dianggap oleh guru tersebut. Dan setelah saya berkomunikasi juga dengan guru tersebut tidak merasa tidak melakukan hal yang seperti itu. Hanya anak ini yang merasa tidak diperlakukan atau tidak dianggap di dalam kelas. Jadi dari pertemuan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu Fahira harapkan? Dari sesi percakapan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi lain yang bisa membuat hubungan antara guru dan siswa ini kembali. Jadi ceritanya di sini Ibu Fahira ingin agar murid dan guru ini komunikasinya berjalan baik lagi Bu ya, karena terjadi miskomunikasi ya. Oke. Kesempatan apa yang Ibu Fahira miliki untuk memperbaiki keadaan ini? Kesempatannya itu saya sudah melakukan berbagai hal Ibu, termasuk pendekatan dengan anak tersebut, bagaimana saya bisa mendekati secara personal, bagaimana saya bisa mencari celahnya supaya lebih mendekatkan lagi antara anak tersebut dengan guru. Oke. Berbicara masalah skala ya, mulai dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Fahira saat ini sudah pada posisi keberapa? Sebagai wali kelas. Iya, jadi melihat dari perkembangan yang sudah saya lakukan, saya merasa masih berada di angka 6 Ibu. Dan saya ingin posisi saya ini bisa lebih maksimal lagi, kalau bisa di angka 9 atau 10. Iya. Bagaimana atau apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut, angka maksimal? Selain yang sudah saya lakukan tadi, saya sebutkan bahwa ada pendekatan secara personal, saya juga melakukan pendekatan ke orang tua ke orang. Ya, saya kira yang Ibu Fahira sudah lakukan itu sudah tepat sekali ya. Karena yang pertama yang Ibu lakukan adalah melakukan pendekatan kepada siswa itu sendiri, kemudian kepada orang tua. Dan saya tadi mendengar bahwa ada namanya grup orang tua siswa ya, di mana setiap ada permasalahan atau ada penyampaian yang disampaikan di grup itu. Kira-kira apakah ada hambatan atau rintangan yang Ibu Fahira hadapi dalam mencapai tujuan ini? Selama ini tantangannya itu berasal dari semua dari anak-anak itu sendiri. Dan ketika mereka merasa tidak ingin terlalu dicampuri hal-hal yang seperti, jadi mereka menganggap bahwa hal itu wajar bagi mereka. Jadi Ibu Fahira sudah dapatkan solusi dari rintangan itu ya? Iya, sebenarnya semoga solusi yang saya dapatkan ini bisa memperbaiki hubungan antara guru dan siswa ini. Menurut Ibu Fahira, apa tolak ukur dari keberhasilan dari rencana aksi ini yang akan dilakukan? Tolak ukurnya saya rasa kalau anak tersebut sudah mau menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Begitu ya? Iya. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang dilakukan? Saya berkomitmen menjaga komunikasi yang baik, Ibu. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa, bagaimana menjalin komunikasi antara siswa dan orang tua. Siapa yang terlibat yang membantu Ibu dalam rencana ini? Dalam hal ini kami juga melibatkan rekan-rekan siswa itu sendiri di dalam kelas itu. Jadi orang tua siswa dan juga rekan guru pasti juga kami libatkan karena untuk mendapatkan laporan lebih lanjut dalam perkembangannya. Oh iya, jadi yang terlibat itu murid itu sendiri, kemudian orang tua itu sendiri, kemudian rekan guru ya, rekan mengajar Ibu. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Ibu? Alhamdulillah Bu, semoga apa yang solusi yang kita dapatkan hari ini bisa saya terapkan dan bisa mendapatkan hasil yang kita sudah sepakati di tujuan di awal tadi. Saya berharap sesi coaching ini bukan coaching yang pertama dan terakhir. Saya tunggu hasil dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ya, Ibu Fahira. Terima kasih Bu Hanis, sekali lagi saya ucapkan atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Sama-sama Bu ya. Silahkan kalau siapa tahu masih ada aktivitasnya Bu. Iya, terima kasih Bu Hanis. Saya pamit Ibu Hanis. Iya. Baik, setelah melihat dan mendengarkan percakapan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Herni dan Ibu Fahira, saya sebagai pengamat melihat ada beberapa poin penting. Satu, yang pertama, dalam percakapan yang dilaksanakan, coaching ini sudah berbasis menggunakan alur cerita Bapak Ibu.
Yang mana Alutirta ini langkah pertamanya adalah sudah ada tujuan di dalamnya, kemudian ada juga identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada 3 kompetensi inti dari coaching yang Ibu tampilkan tadi. Yang pertama sudah ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator keberhasilannya saya lihat coach sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Itu pengamatan saya sebagai pengamat. Demikian, terima kasih semuanya. There's a place I have found in the shade on the ground. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan praktek coaching, yang mana praktek coaching ini menggunakan Alutirta. Saya sebagai pengamat pertama, LD Pramudia Setia, SPD NPD, dan rekan saya Rismawati SPD sebagai pengamat kedua. Saya Fahira SPD selaku coach. Dan saya Herni SPD sebagai coaching. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Herni dan Ibu Fahira untuk melakukan praktik coaching. Saya persilahkan. Assalamualaikum Ibu Herni, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Fahira, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Herni? Alhamdulillah sehat Ibu Fahira. Kemarin Ibu Herni sempat menyampaikan bahwa ingin berbagi sesuatu kepada saya. Jadi kesempatan hari ini mungkin kita sudah bisa melakukan sesi percakapan itu Ibu Herni. Iya, betul sekali Bu Fahira. Kehadiran saya di sini memang ingin berbagi permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya, Bu Fahira. Baik. Jadi dari percakapan ini apa rencana Ibu Herni? Apa tujuan yang ingin Ibu Herni? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Fahira atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi belakangan ini di pembelajaran saya, Bu. Ada apa dengan di pembelajaran Ibu? Begini Bu ya, saya tuh memperhatikan anak-anak saya itu utamanya pada jam-jam terakhir Bu ya, atau di jam-jam genting itu saya melihat konsentrasi dari murid-murid saya itu kemana-mana Bu. Boleh dikata semangat belajarnya itu menurun. Jadi apa harapan Ibu dari pertemuan kita ini? Apa yang ingin Ibu capai di pertemuan kita? Ya, saya ingin sekali ada solusi Bu atas permasalahan ini. Saya ingin ada jalan keluar atau langkah apa yang harus saya tempuh untuk menghadapi masalah saya ini Bu. Lalu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki yaitu keinginan yang besar dari dalam diri saya Bu untuk memperbaiki kondisi. Jika Ibu melihat diri Ibu pada saat ini, kira-kira Ibu sekarang berada di skala mana dari 1 sampai 10? Kira-kira Ibu berada di posisi mana? Ya, kalau bercerita tentang posisi sebagai guru ya, yang memiliki kondisi seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya saya masih berada di level 5 Bu. Mencapai itu tentu Ibu Herni sudah memiliki kekuatan ya untuk mencapai level itu. Apa kira-kira kekuatan yang Ibu sudah miliki untuk mencapai tujuan ini? Ya, kalau berbicara tentang kekuatan Ibu, kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, salah satu teknik yang dilakukan yaitu teknik stop. Jadi saya berencana Bu ya, semoga rencana saya ini tepat untuk anak saya. Yaitu saya memberikan teknik stop kepada murid-murid saya pada saat saya melihat kondisi anak-anak saya itu sudah di luar garis, artinya tidak konsentrasi lagi. Atau bisa juga saya melakukan memberikan ice breaking Bu. Iya. Cocok sekali Bu ya, apa yang Ibu Herni sudah lakukan ya, melakukan teknik stop, mindfulness, bahkan ice breaking. Saya rasa itu sudah solusi Ibu Herni ya. Rencana yang Ibu Herni lakukan itu sudah tepat. Kemudian apa kira-kira yang bisa menghalangi atau menjadi penghambat dari rencana yang Ibu akan lakukan ini? Iya, di setiap langkah tentu tidak mulus-mulus begitu saja Bu ya, pasti ada rintangan, ada saja hambatannya. Kalau saya perhatikan Bu ya, rintangannya itu lebih fokus kepada murid saya sendiri Bu. Karena ketika kalau saya perhatikan ketika saya memberikan ice breaking misalnya, masih ada beberapa murid saya yang bermain-main Bu, tidak fokus pada pemberian ice breaking.
bagaimana solusi dari melihat hambatan seperti itu? Ya, jadi solusi saya ya saya mendekati anak yang saya maksud Bu ya, karena tidak semua, jadi hanya beberapa. Jadi ketika saya memberikan ice breaking atau teknik stop ya, saya mendekati beberapa anak ini, saya sampaikan secara persuasif bahwa pemberian ice breaking ini atau teknik stop ini ada manfaat buat mereka. Bagaimana ibu bisa menilai atau apa yang menjadi tolak ukur ibu kalau rencana ibu ini yang ibu akan lakukan itu berhasil tidak? Ya, tolak ukur dari keberhasilan saya Bu ya, dari rencana aksi yang saya lakukan itu tentunya dari negatif ke positif Bu ya. Misalnya ketika pada jam-jam terakhir itu anak-anak saya tidak konsentrasi atau ada yang mengantuk, nah pada jam terakhir ini anak-anak saya tetap fokus, tetap. Lalu bagaimana ibu berkomitmen terhadap rencana ini? Ya, komitmen saya ya, saya harus melaksanakan aksi ini ya Bu ya, bukan hanya pada pembelajaran saya di jam terakhir saja, tetapi di semua pembelajaran saya, baik itu jam terakhir ataupun jam pertama rencana. Lalu dalam melakukan aksi ini tentu Ibu Herni butuh bantuan dari beberapa pihak Ibu Herni ya. Pasti ada pihak yang akan terlibat. Siapa kira-kira yang akan bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana ini? Ya, betul sekali Bu, bahwa kalau melakukan sesuatu itu tidak bisa dengan kita sendiri ya. Pasti ada bantuan. Kalau saya Bu, saya tentunya meminta bantuan rekan mengajar Bu ya, yang memang sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang ice breaking, yaitu jenis-jenis ice breaking yang tepat untuk tingkatan SMP Bu ya. Kemudian tentunya saya juga harus banyak belajar dari teman yang sudah lebih dulu di ini pelatihan guru penggerak Bu ya, tentang teknik-teknik stop itu yang seperti apa ya. Jadi saya kira berkolaborasi dengan rekan itu saya kira adalah langkah yang tepat sekali Bu. Betul sekali Ibu Herni. Jadi bagaimana Ibu Herni perasaannya dari sesi coaching ini, bagaimana tindak lanjut yang Ibu Herni akan lakukan? Ya, tindak lanjutnya tentunya apa yang sudah saya dapatkan ini insya Allah akan saya praktekkan di dalam kelas saya. Semoga hasilnya memuaskan Bu. Betul sekali Bu Herni. Jadi sesi coaching ini bukan cuma Ibu Herni sebenarnya yang mendapatkan solusinya, tapi saya juga banyak belajar dari apa yang Ibu Herni sampaikan. Dan semoga sesi coaching ini bukan coaching yang pertama dan terakhir bagi kita Bu Herni ya. Semoga di kasus-kasus berikutnya kita masih bisa saling berbagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya sudah tercerahkan Bu atas masalah saya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih. Oke, baik. Setelah melihat tadi praktek coaching yang diperankan oleh Ibu Herni dan Ibu Fahira, maka saya sebagai pengamal menilai bahwa alur tirta yang dikembangkan itu betul-betul dengan model grow, di mana goal, sudah ada goal atau tujuan, kemudian ada reality, hal-hal nyata yang dikembangkan, kemudian muncul berbagai macam option atau pilihan, dan yang terakhir adanya keinginan, di mana tadi si coach selalu menunjukkan perubahan bahwa dari negatif ke positif. Kemudian yang saya lihat juga tujuan yang dipaparkan di sini itu benar-benar muncul dari si coachnya. Jadi coach hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka, sehingga betul-betul memberdayakan si coachnya ini ya. Kemudian telah ada juga strategi dan komitmen yang disampaikan. Jadi menurut pendapat saya betul-betul sudah sesuai dengan alur yang kita sepakati, yakni alur tirta. Terima kasih banyak. Ya. Demikian praktik coaching yang kami laksanakan. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.